apa. Ini sampai kapanpun teman-teman rendam dengan air panas, dia tidak akan keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Service Printer Tutorial. Pada pembahasan kali ini kita akan mencoba untuk memberitahukan kepada teman-teman bagaimana caranya melihat sebuah cartridge itu masih bagus atau sudah rusak. Jadi pada printer Canon itu ada seri cartridge yang sangat umum dipakai, itu cartridge 810 dan cartridge 811. Penampakannya seperti ini ya, teman-teman. Jika penampakan yang masih bagus itu seperti ini, dan itu biasanya masih original, itu tidak ada lubang di sini di kiri kanan. Ketika itu sudah dilubangkan, itu tandanya sudah pernah direfill dan sudah pernah disuntikkan. Biasanya orang-orang menyuntikkan seperti ini, dan ini untuk yang warna kuning disuntikkan seperti ini, dan ada beberapa warna lagi yang biasanya disuntikkan juga untuk yang hitam. Ini merah, yang ini biru, dan ini yang sebelah sini kuning. Nah, jadi pada tutorial pada kali ini kita akan memberitahukan di sini ada 8 cartridge yang sudah bekas. Ini semuanya adalah cartridge servisan dari Service Printer Tutorial. Jadi ada 4 printer. Di sini bisa dilihat juga ada 4 pasang. Ini yang semuanya ownernya sama ya. Jadi tidak apa dicampur-campur. Yang pemilik printernya itu sama. Jadi di sini di sini ada kurang hitam 1. Jadi ada 2 warna yang berlebih dan yang lainnya ada 3 pasang. Ini saya jadikan video tutorial karena saya mengingat banyak sekali dari teman-teman yang tidak mengerti bagaimana cara mencek cartridge itu masih bagus atau sudah rusak. Pada video tutorial ini saya akan menjelaskan tahap-tahapan bagaimana cara untuk mengecek sendiri bagaimana cartridge itu apakah masih bisa dipakai atau memang harus diganti. Nah ya teman-teman, langsung saja kita kepada tutorialnya. Langkah pertama yang teman-teman harus ketahui adalah teman-teman harus mengecek semua dari bagian kuningan dari cartridge. Apakah semua kuningan itu masih bagus atau tidak? Teman-teman bisa lihat perbandingan antara 2 cartridge warna ini. Yang ini bertinta. Ini disebabkan karena cartridge ini banjir. Biasanya banjir dikarenakan isi terlalu penuh, atau bisa juga ini dikarenakan infus, karena sistem transfusi tinta dari tabung infusnya ke sini tidak bagus. Jadi itu bisa menyebabkan banjir. Nah, ini contohnya banjir. Dan itu bisa berakibat fatal jika banjirnya terlalu banyak, bisa naik ke sini. Biasanya itu di dalam printer karena rongga yang sangat sempit, itu akan menyebabkan tinta naik ke bagian sini. Langkah yang pertama teman-teman harus lihat di bagian kuningan ini. Jika di bagian kuningan ini sudah kotor, berarti itu cartridge-nya fix sudah rusak. Kemudian jika cartridge-nya sudah seperti ini, apakah bisa diperbaiki? Jawabannya masih bisa. Itu hanya perbaikinya dalam keadaan itu jika kotor kena tinta. Beda lagi dengan kasus beberapa cartridge yang sudah ada ininya sudah bersih dan yang lain-lainnya, tetapi cartridge ketika ditempelkan ke printer dia masih tidak terdeteksi. Itu dikarenakan chip yang ada di sini, chip yang ada di bagian ini cartridge detector ya, atau chipnya itu ada beberapa rongga-rongga halus yang biasanya itu sudah putus, yang menyebabkan cartridge tidak detek lagi ke printer. Nah, kemudian jika teman-teman melihat case yang seperti ini atau kasus yang seperti ini, teman-teman bisa caranya bersihkan dengan alkohol, dengan cairan pembersih lainnya. Caranya itu yang pertama, ambil tisu ya, beberapa lembar. Ini saya pakai airnya, ini adalah cuma air putih, tidak ada campuran-campuran lain. Teman-teman bisa gunakan air untuk membersihkan tinta-tinta, bekas-bekas tinta yang ada di dalam cartridge yang seperti ini. Nah, langkah selanjutnya itu digosok-gosokkan yang sudah terkena cairan tersebut. Maka yang di bagian kuningan akan nampak terlihat
tetapi itu belum tentu mengikis semua kotoran yang ada di bagian chip ini. Ini juga bisa dilakukan untuk teman-teman yang memiliki catering ini tetapi tidak terdeteksi. Teman-teman bisa lihat ini untuk pertama kalinya, apakah ini kotor atau bagaimana ya. Bisa jadi juga ini tampak bersih padahal sebenarnya itu sudah berkarat atau tinta udah naik ke atasnya. Nah, jika sudah digosok-gosokkan seperti ini, teman-teman bisa lanjutkan langkah selanjutnya dengan cara sedikit mengikis lapisan yang ada di luar dengan sesuatu benda yang tumpul ya. Jangan dengan benda yang tajam seperti pisau atau yang lainnya. Jika menggunakan pisau, nanti takutnya akan merobek bagian dari chip ini. Saya akan memperlihatkan caranya. Nah, di sini karena tidak ada kebetulan obeng saya ada di luar ya. Ini ada pisau. Teman-teman jangan gunakan bagian yang tajam untuk sedikit mengikis lapisan luar, tapi gunakan bagian yang tumpulnya. Mungkin yang di bagian luar sini, jangan bagian yang tajam. Caranya cukup digesek-gesekkan sehingga bagian kuningan itu benar-benar keluar ya. Di sini bisa dilihat itu hitam. Nah, setelah digosok-gosok seperti ini, sedikit dikupas ya, nah, sehingga kuningan yang di bagian aslinya itu akan keluar. Ini khusus printer yang tidak terdeteksi. Teman-teman bisa lakukan catering printer yang tidak terdeteksi. Teman-teman bisa lakukan tahap seperti ini. Dan jangan lupa itu dikikis di bagian yang sudah menjadi kotorannya sudah menjadi tebal dan sudah menjadi kerak ya. Jika yang lainnya oke, berarti tidak perlu dikikis. Teman-teman bisa lihat dengan detail, dengan dekat. Mungkin ada bagian yang terlalu sudah tebal. Akan tetapi langkah ini bukan cara untuk memperbaiki hasil cetak dari cateringnya sendiri. Ini hanya untuk deteksi cateringnya, karena ada beberapa catering yang tidak detek lagi. Nah, kira-kira caranya seperti ini. Teman-teman bisa lihat, membandingkan semua chip sudah tampak bersih dan itu biasanya akan detek ke printernya sendiri. Bisa dibandingkan dengan yang sudah bersih sebelumnya. Itu cara untuk membersihkan catering detektornya ya, atau yang disebut dengan chip. Ya, seperti yang teman-teman lihat, pada bagian catering yang servisan saya ini ada 8 catering. Ya, termasuk yang ini yang tadi yang dibersihkan, itu semua chipnya sudah bersih ya, dan sudah ada beberapa yang sebelumnya sudah saya bersihkan seperti langkah yang tadi. Nah, kemudian setelah semuanya itu bersih, langkah selanjutnya kita adalah untuk mengecek tinta yang ada di bagian headnya. Dalam bagian catering di sini ada yang namanya chip, yang di sini ada bagian namanya head. Yang dua ini biasanya pada bawaan pabrik atau Canon, di sana petunjuknya yang dua ini jangan disentuh. Kenapa? Karena di sini adalah bagian yang rentan ya untuk catering. Jika ini disentuh nanti biasanya akan merusak bagian headnya sendiri, dan jika ini disentuh biasanya akan membuat catering tidak terdeteksi karena kotoran yang melekat dari tangan. Kemudian langkah selanjutnya adalah untuk mengecek tintanya. Dengan cara teman-teman bisa ambil tisu. Saya ambil tisu yang baru. Dengan cara dilipat seperti ini, kira-kira sedikit tebal ya teman-teman. Dan teman-teman bisa tempelkan ke bagian head ini ke tisu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa tinta yang terlihat kurang jelas. Itu seperti warna kuning dan merahnya dan biru itu sepertinya kurang rapi. Nah, seperti ini ya. Nah, teman-teman bisa lihat ini ketika catering sudah bagus nanti hasilnya akan rapat seperti ini. Semua tinta akan rapat seperti ini. Ini bisa kita cek satu persatu terlebih dahulu.
nanti kita akan menemukan case yang mana ketriknya tidak keluar tinta ya. Nah ini semuanya keluar dan masih bagus cuman di sini mungkin menggunakan kualitas tinta yang berbeda sehingga warna yang keluar berbeda. Bisa dilihat kuning dan di sini kuningnya berbeda ya. Kemudian ini kita fokuskan ke ketrik warna terlebih dahulu. Ketrik warna yang satu lagi. Nah di sini pada bagian ini yang keluar hanya warna kuning, sedangkan yang merah dan yang biru itu tidak keluar pada yang ketrik yang ini. Nah cara yang kita gunakan jika menemukan kasus yang seperti ini, kita harus isi terlebih dahulu tinta ya. Teman-teman harus gunakan tinta yang sesuai ya. Yang untuk Canon ya untuk Canon, dan yang untuk Epson untuk Epson. Karena kita menggunakan printer Canon, saya menggunakan tinta premium ink yang biasa, harganya cuma 20.000. Teman-teman bisa jumpai di toko komputer dan yang lain-lainnya. Dan jangan lupa untuk mengecek printer Canon, untuk mengecek ketrik printer Canon, jangan isi tinta terlalu banyak. Supaya apa, nanti ketika ketrik memang tidak bagus atau tidak bisa dipakai, berarti kita tidak buang-buang tinta terlalu banyak. Cukup gunakan sedikit saja, suntik sedikit saja, hanya untuk mengecek atau mengetes tinta itu keluar atau tidak. Yang keluar tadi kuning, berarti kuningnya kita isi sedikit saja. Dan yang biru ya, yang biru tidak keluar. Teman-teman jangan lupa, jangan sampai salah mengisi tinta. Urutannya yang di bagian sini biru, yang di sini merah, yang di bagian atas ketrik, dan yang sebelah kanan itu adalah kuning. Ini kita isi yang warna biru. Nah kemudian setelah di refill kita tes lagi, dan jangan lupa itu sedikit digoyang-goyangkan ya seperti ini ke bawah supaya tintanya nanti turun. Kita cek lagi ke tisu, dan di sini yang masih keluar warna kuning. Itu yang saya bilang, jangan terlalu banyak mengisi, nanti kita buang-buang tinta saja. Karena biasanya ketrik yang seperti ini kasusnya adalah tersumbat, atau tinta di bagian dalam busa atau di bagian head ini sudah kering. Jadi ini cara memperbaikannya adalah dengan cara direndam dengan air panas atau dengan cleaner. Ya seperti ini ya. Ini walaupun sudah kita isi, tintanya tetap tidak keluar. Dan cara yang selanjutnya mungkin teman-teman juga bisa paksa ini sedikit dengan cara menyedotnya. Gunakan toolkit yang seperti ini, yang ukuran sedang, dan yang di bagian karetnya itu adalah yang pendek. Sama dengan ini, sama dengan headnya, itu yang ukuran untuk head 811. Teman gunakan toolkitnya. Toolkit ini harganya 30.000, teman-teman bisa temukan di online shop atau di marketplace terpercaya Anda. Caranya seperti ini, dan teman-teman bisa sedot dari bawah. Itu untuk sedikit memaksa tinta yang sudah kita refill tadi untuk supaya turun. Dan bisa dilihat tinta keluar. Mungkin bagi yang tidak terlihat ya, karena suntikannya juga sudah gelap. Ya kira-kira seperti itu. Dan nanti penampakannya akan seperti ini. Jika dia berwarna hitam, berarti itu adalah campuran 3 warna. Nah, di sini bisa dilihat 3 warnanya sudah keluar. Itu ada kuning, merah, dan biru. Kuning, merah, dan biru. Nah, di sini kita bisa sedikit paksa dengan cara sedot tintanya dengan toolkit ini. Kemudian ada ini juga ketrik. Di sini saya ulangi lagi langkahnya. Ini ketrik yang ketiga ya, ketrik warna yang ketiga. Saya ulangi lagi langkahnya. Pertama dilihat di sini apakah sudah bagus. Ya di sini sudah bagus. Kemudian kita tempelkan ke tisu. Dan di hasil tisunya juga sudah bagus, berarti menandakan ini untuk 2 langkah. Ini berarti sudah masuk ke klasifikasinya ya. Berarti ini 3 ini sudah siap untuk dicek langkah selanjutnya.
Itu untuk ketrik warna. Kemudian kita masuk ke ketrik hitam. Caranya sangat sama dengan ketrik warna, tetapi ini hanya ada satu nozzle. Itu untuk hanya untuk hitam. Kita bisa lihat seperti ini ya, cuma ada satu warna, dan itu biasanya suntikannya hanya untuk yang warna hitam. Langkah pertama juga sama, kita lihat di bagian kuningannya apakah sudah bersih atau belum. Namun di sini sepertinya sedikit kotor ya, jadi kita bersihkan sedikit. Nah, jika sudah terlihat bersih seperti itu sudah oke. Dan teman-teman jika sudah berpengalaman bisa juga mengukur tinta dari baratnya. Teman-teman yang sudah biasanya teknisi sudah tahu berapa takaran. Ini sangat ringan ya, tidak ada tinta di dalamnya sepertinya. Bisa langsung saja kita tes. Masih ada, tetapi ini sangat sedikit ya. Dan di sini untuk hasil di tisunya itu sangat sempurna, sesuai dengan panjang ya, sesuai dengan panjang ketriknya. Biasanya teman-teman akan temui kasus ketrik ini ketika ditempelkan tintanya yang bagian atas saja yang keluar, di bagian tengah biasanya kosong dan di bagian bawah berisi lagi. Itu berarti di ketrik di bagian nozzle ini ada yang tersumbat. Teman-teman harus rendam dulu dengan air panas atau dengan cleaner supaya untuk melunakkan tintanya, atau bisa dengan cara memaksa dengan toolkit ini. Toolkit yang untuk hitam itu yang panjang ya, yang panjang seperti ini. Sedangkan yang pendek tadi untuk ketrik warna. Kita cek lagi, berarti ini sudah masuk klasifikasi untuk kita tes. Mungkin tintanya terlalu sedikit, bisa kita isi sedikit saja, hanya untuk memancing tinta nanti untuk ketika dites. Sudah. Kemudian masuk ke ketrik ini, kita lihat lagi di bagian sini sudah bagus, dan di bagian headnya juga sepertinya ini sedikit kering ya. Kita tes saja langsung. Nah, seperti ini teman-teman bisa lihat. Ketika di bagian ini, di bagian bawah lebih tebal daripada di bagian tengah dan di bagian atasnya. Itu biasanya karena ketriknya kurang lancar, atau memang dari tintanya yang sudah kering, jadi tinta yang menempel di tisu tidak terlalu bagus ya. Sedangkan yang bagus teman-teman bisa lihat seperti ini, tintanya lebih tebal dan berarti tintanya lebih cair ya daripada yang ini. Ini menandakan tinta sudah kering. Nah, bisa dilihat ada putus-putus di bagian bawah ya. Caranya sama dengan ketrik warna, teman-teman bisa rendam terlebih dahulu, atau dengan cara ini tintanya sudah berat ya, berarti tinta di dalamnya sudah banyak. Teman-teman bisa paksa sedot dengan toolkit sedotnya. Nah, seperti ini. Sama dengan ketrik warna, toolkitnya sama, cuman yang membedakan adalah karetnya. Paksa sedot sedikit. Dan jangan lupa ketika teman memperbaiki ketrik, tangan teman-teman harus siap untuk kotor. Jika punya sarung tangan lebih baik. Bisa ditempel lagi. Nah, di sini tinta akan keluar lebih bagus, dan tidak ada yang seperti sebelumnya lebih kecil, dan ini menandakan berarti sudah bisa untuk dites. Berarti sudah ada 5 ketrik. Kita seimbangkan saja ya. Di sini ada 3 ketrik warna, ada 2 ketrik hitam, berarti satu lagi ketrik hitam. Ini ya. Ini ketrik yang terakhir. Di bagian sini kita lihat sepertinya sudah bagus, dan ini sebelumnya juga sudah saya bersihkan, saya congkel-congkel bagian lapisan kulit luarnya. Ini kita langsung tes.
Nah ini sepertinya kering ya. Nah kering, tidak terlalu keluar semua ya. Teman-teman bisa sedikit paksa lagi dengan toolkit. Ini tintanya sudah banyak karena beratnya juga sudah sesuai. Nah, ketika sudah tebal seperti ini dan sudah sama panjang ya dengan headnya, berarti itu sudah masuk klasifikasi untuk bisa dites. Nah, jika teman-teman menemukan kasus seperti ini, ketika ditempel dia tidak keluar tinta, tidak keluar hasil cetaknya, hasil tempelan tisu, tinta tidak melekat di sini, berarti itu cateringnya menandakan itu kering. Apakah itu bisa diservis? Jawabannya bisa. Tergantung dengan cara teman-teman bagaimana menservisnya. Cara yang paling baik adalah direndam dengan air panas atau direndam dengan cleaner. Jika sudah direndam dengan cleaner berjam-jam dan 1 hari atau yang lain-lainnya, jika masih tidak keluar, mungkin teman-teman harus mengganti cateringnya karena itu bekunya sudah terlalu beku, terlalu parah ya maksudnya. Nah ya, sebelumnya saya mohon maaf kepada teman-teman karena di bagian tadi saya hanya menyebutkan ada 2 langkah. Saya baru ingat ada 1 langkah lagi untuk mengecek catering secara fisik terlebih dahulu. Yang dilihat adalah di bagian head ini. Di bagian head ini apakah tidak ada cacat atau apakah memang masih bagus. Ini yang terlewatkan ya dari tadi. Kita juga harus melihat bagian head. Jika head ini ada cacat atau seperti ini, yang penampakan yang masih bagus ya. Nanti ada beberapa yang sudah sumbing atau sudah robek di bagian headnya, berarti itu menandakan sudah rusak. Bagaimanapun ketika nanti ditempelkan di tisu, hasil tintanya keluar bagus, tetapi nanti hasil cetaknya pasti akan tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi itu langkah yang ketiga, kita cek headnya apakah masih bagus atau sudah rusak. Dan ini semuanya kebetulan yang kita servis ini semuanya masih bagus secara fisik ya. Secara fisik masih bagus. Ini juga masih bagus. Ini juga masih bagus, tidak ada yang lecet. Juga masih bagus. Biasanya saya sering menemukan itu karena kertas menyangkut di dalam printer. Ketika home carryingnya ke kiri dan ke kanan, kertas berlipat, maka akan menggores bagian head sehingga nanti akan menyebabkan lecet atau baret-baret, nanti akan berpengaruh kepada hasil cetak. Karena kebetulan ini semua bagus dan tidak ada yang lecet dan bagus, berarti ini sudah masuk klasifikasi, kita bisa untuk tes langsung ke printernya. Kita langsung saja ke bagian printer untuk mencek 6 catering ya. Oh ini enggak ya. Jika teman-teman berprasangka catering ini akan bagus setelah kita cek fisik dan kita cek secara semuanya dan kita cek tempelkan ke tisu, itu bukan berarti catering ini sudah bisa dipakai untuk cetak. Langkah terakhir untuk mengecek printer ini memang bagus atau tidak adalah tetap dengan cara nozzle check. Jadi jangan teman-teman lihat nanti ketika teman-teman nozzle check ternyata hasilnya tidak keluar, sedangkan ketika ditempelkan di tisu hasilnya memang tidak keluar, berarti itu masih bisa menjadi untuk diservis atau diperbaiki dengan cara seperti tadi, kita isi tinta, kita sedot atau kita rendam dengan air panas dan yang lain-lainnya. Cuma ketika ini semuanya sudah oke dan sudah selesai, kita masukkan ke dalam klasifikasi bisa untuk dites. Dan ketika nanti hasil print tidak bagus, berarti itu menandakan catering harus diganti. Jadi itu tandanya kalau teman-teman untuk memprint hasilnya tidak bagus, teman-teman cek dari langkah 1, langkah 2 ke langkah 3, baru teman-teman gunakan di printer apakah hasilnya masih bagus atau tidak.
Nah, kita masuk ke tahap terakhir untuk pengecekan cartridge, yaitu adalah tes langsung cartridge ke bagian printer. Nah, teman-teman bisa lihat yang saya gunakan printer adalah printer Canon MP237. Ini cartridge ini support dengan MP237, MP287, IP2770 dan teman-temannya. Bisa dilihat di sini ada kedip 5 kali yang berarti menandakan general error E05, menandakan tidak ada terdeteksi cartridge. Kita buka terlebih dahulu. Ini diantara 6 ini kita pilih satu-satu aja ya. Mulai yang dari sini dulu. Ini warna hitam. Untuk cara MP237 untuk print manual atau print langsung dari printer yang untuk nozzle check adalah dengan cara menekan tombol stop atau reset sampai kode alarm ini berkedip 1 kali. Saya praktekkan, tekan sampai berkedip 1 kali. Jika sudah berkedip 1 kali, kita lepas. Dan ini menandakan color ink ini berkedip. Ini akan berkedip 13 kali karena cartridge ini sudah pernah dipakai. Berbeda dengan cartridge baru, ketika cartridge baru dipasangkan langsung tidak akan ada kode error. Biasanya ini ketika di layar monitor akan menandakan batas tinta level cartridge orinya sudah habis. Untuk mengatasi cara ini kita perlu tekan tombol stop atau reset 5-10 detik ya. Kita tunggu dulu proses cleaningnya selesai. Nah, jika sudah seperti ini kita tahan sampai kode errornya hilang. Atau ini biasanya berkedip ya. Nah, jika ini sudah berkedip berarti itu kode errornya sudah hilang. Dan ini kenapa black inknya tidak error, karena sebelumnya printer ini sudah memakai cartridge yang hitam yang saya tes tadi. Jika printernya sudah kenal dengan cartridge-nya, dia tidak akan ada error seperti black ink ini ya. Bisa teman-teman lihat ini sepertinya bunyi mesinnya sedikit kasar. Itu nanti akan kita servis juga. Sebelum dia akan memprint, dia akan melakukan proses cleaning terlebih dahulu karena ini terdeteksi cartridge-nya, cartridge yang belum pernah dicoba ke printer ini ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ketika hasil nozzle-nya seperti ini menandakan cartridge sudah fix, itu rusak. Berarti ini kita langsung tandakan cartridge ini rusak. Ini tidak akan bisa teman-teman akal-akali. Kenapa? Karena di bagian cartridge ini yang putus sudah ada di bagian nozzle. Biasanya itu putus karena terlalu panas atau pemakaian sudah batas wajar, batas umurnya. Sedangkan ketika kita tempelkan ke tisu, tintanya keluar, tinta kuningnya keluar, sedangkan di hasil cetak itu tidak keluar. Itu menandakan cartridge memang sudah tidak bisa dipakai. Berarti cartridge ini tidak bisa kita gunakan lagi untuk kualitas cetak yang sangat bagus. Dan juga demikian untuk cartridge hitam, bisa teman-teman lihat hasil nozzle-nya ini putus-putus di bagian bawah dan di bagian tengah. Sedangkan ketika ditempelkan ke tisu dia sangat full ya, full, tidak ada bagian yang tidak keluar tinta, semuanya keluar tinta. Sedangkan di hasil nozzle itu sudah ini sampai kapanpun teman-teman rendam dengan air panas dia tidak akan keluar, karena yang putus sudah di bagian head nozzle-nya, di bagian nozzle-nya. Itu biasanya karena sudah putus, terlalu panas, emang batas usia pemakaiannya dan pemakaian yang tidak sesuai dengan
aturan teknisi ya biasanya yang dibilang. Arti ini sudah fix rusak. Jadi itu makanya teman-teman jangan isi tinta terlalu penuh, jangan terlalu apa, nanti akan menghabis-habiskan tinta. Karena ketika sudah kita isi tinta penuh, kita rendam dengan sekian lama, ternyata hasilnya rusak, kita akan membazir tinta. Kemudian lanjut ke catering selanjutnya, ini hitam, yang ini warna. Ini catering yang udah kita bersihkan tadi ya, yang pertama kali kita coba bersihkan dan kita kikis-kikis bagian catering ini. Keluar ya. Dan teman-teman ketika nempelkan tisunya jangan terlalu lama, nanti ketika terlalu lama teman-teman akan terkecoh karena tempelnya sebentar saja. Kalau terlalu lama dia biasanya akan tetap tebal walaupun cateringnya tersumbat. Tempelnya sebentar saja dan langsung diangkat. Ini kita tes catering yang pasangan kedua, apakah hasilnya oke. Jadi dalam tutorial ini kita sekalian memberitahu bagaimana cara untuk mengecek catering, juga bagaimana caranya untuk memperbaiki secara langsung ya. Ini seperti yang kita lihat tadi, udah kode error, kedip 5 kali, menandakan catering baru masuk dan baru kenal. Nah yang satu lagi untuk yang bagian blacknya, kita reset. Dia akan melakukan proses cleaning terlebih dahulu. Nah, bisa teman-teman lihat di sini hitamnya masih keluar ya. Berarti bisa menandakan ini masih bagus dan bisa ini dipakai. Walaupun ada beberapa nozzle check yang kurang, dan ini bisa teman-teman lakukan langkah selanjutnya, yaitu untuk merendam supaya nanti hasil cetaknya lebih bagus lagi untuk keluar. Dengan yang warna itu yang keluar hanya warna merah dan warna kuning, sedangkan yang bagian yang warna biru itu tidak keluar. Itu menandakan itu catering sudah rusak dan tidak bisa dipakai ya. Malahan sebelumnya pada catering ini yang bagian chipnya tidak terdeteksi karena sudah kita perbaiki dengan langkah yang tadi. Cateringnya terdeteksi dan bisa untuk dipakai untuk ngeprint. Berarti ini catering warnanya sudah rusak ya, tidak bisa dipakai. Dan kan ini catering hitam masih ada harapan untuk bagus. Dan sedangkan yang seperti ini teman-teman, ketika untuk ngeprint tulisan mungkin ini hasilnya sudah lumayan bagus dan tidak akan nampak bergaris-garis walaupun ada beberapa titik nozzle yang putus-putus. Berarti ini bisa teman-teman gunakan sampai ini benar-benar rusak nantinya. Dan ini belum pantas untuk diganti, ini masih bisa untuk dipakai. Teman-teman bisa untuk, nah cuman ini teman-teman bisa dilihat. Mungkin di bagian di sini ada beberapa baret ya, beberapa baret. Mungkin ini tidak terlalu terlihat di kamera. Ada beberapa baret atau gelap ya. Nah, ini ada beberapa baret. Mungkin dilihat dari kamera tidak terlalu jelas nampak, tapi ketika dilihat langsung itu jelas ya. Nah, ketika teman-teman tes dan ini masih bagus, cuman ini tidak akan bisa baik lagi karena ini sudah baret ya, tidak akan bisa semaksimal hasil ketika catering baru atau catering yang masih bagus. Tapi ini masih bisa ya digunakan, teman-teman masih bisa gunakan, tergantung teman-teman masih mau memakai atau tidak. Ini saya pisahkan ya karena masih bisa digunakan. Kemudian catering yang satu pasang lagi, ini yang terakhir ya. Kita tempel lagi ke tisu, masih bagus keluar. Ini masih bagus keluar walaupun warnanya sedikit berbeda ya. Untuk kasus tinta yang bercampur nanti akan ada pada video selanjutnya.
untuk bagaimana cara memperbaiki ketrik warna ya, yang khususnya untuk ketrik warna yang tinta bercampur. Ini kita tes yang untuk ketrik yang pasangan terakhir. Nah, di sini bisa dilihat ketika black ini tidak berkedip, berarti artinya ketrik ini masih original pabrikannya, belum pernah diisi ulang, atau level tinta dari pabrikan masih ada gitu. Walaupun sudah di refill ulang, tetapi dalam chip dia masih terdeteksi masih ada level tinta originalnya, walaupun sudah diisi ulang. Ini menandakan ketrik hitam ini biasanya masih bagus atau umurnya belum terlalu lama atau tidak terlalu banyak dipakai. Mudah-mudahan ini bagus juga, dan yang color inknya juga bagus. Nah, teman-teman, ketika teman-teman menemukan kasus yang seperti ini, berarti ini juga ada kerusakan pada chip ketriknya, sehingga itu ngeprintnya lama atau lambat. Nah, seperti yang dibilang tadi, ini ketrik hitamnya masih bagus ya, walaupun ada beberapa ini masih ada harapan untuk direndam dengan air panas atau yang lain-lainnya. Tapi ini ketrik warnanya ini sudah tidak bagus lagi atau tidak keluar tinta. Dan printernya malah slow respon menggunakan ketrik yang seperti ini. Itu adalah pada ketrik warna ini ya. Hasilnya tidak keluar, walaupun di sini bagus. Di sini bagus, cuman di hasil print tidak keluar sama sekali, dan chipnya bagus. Dengan ketrik hitam ini kita tandai ini masih bagus, karena ini masih level tinta originalnya masih ada. Ini kita tandai, kita letakkan di bagian yang masih oke, itu bisa dipakai. Nah, mungkin hanya itu sedikit tutorial tapi sangat panjang ya dan menguras waktu teman-teman, tetapi setidaknya teman-teman paham dengan apa yang saya tutorialkan. Mungkin hanya itu video yang dapat saya berikan. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.